Selamat sore menjelang malam. Salam dari kami bertiga dari Kecamatan Cipanas. Nah, di sini kami sekarang akan membahas tentang pengolahan limbah krisan. Ya mungkin langsung saja Pak Jana, dari apa sih hasil limbah krisan itu diolah menjadi apa sih? Ya, di sini kebetulan ada Pak Jana dan Pak Bebeng. Oke. Oke, selamat sore menjelang berbuka puasa. Asik. Kultum ya, kuliah 7 minggu ya. Ya dari limbah krisan bisa diolah menjadi teh, teh krisan. Cuman kami tuh belum dicoba secara ini soalnya masih ada banyak kandungan dari ya pestisida. Kami belum bisa berani testimoni untuk tes itu. Kemarin ada rekomendasi sih dibuat teh itu kita harusnya bikin dulu satu bedeng ataupun 2 bedeng untuk dijadikan teh itu cuman secara organik. Kita jangan terlalu dibanyakkan kandungan kimia khususnya dari pestisida itu sendiri, soalnya kalau di dalam GH ini nggak terkena air hujan. Iya. Jadi ya riskan juga lah daripada ini nanti insya Allah sih dicoba untuk kedepannya tuh ada 3 bedeng untuk dicoba untuk dibuktikan jenis apa yang bagus dijadikan buat teh krisan sendiri. Oke. Kalau misalkan itu dibikin bunga teh krisan itu emang tunggal si daun krisannya dibikin teh atau misalkan dimasukkan ke dalam teh gitu. Jadi penambah pewangi atau misalnya gimana sih? Atau emang tunggal daun krisan dibikin teh? Oh, bunga krisan. Ya daun krisannya, bunga krisan, daun krisan dibikin teh emang full itu atau misalkan dimasukkan ke dalam daun teh yang sudah jadi gitu. Lihat sih pernah lihat di apa film-film itu apa film Turki yang banyak kan macam jenis teh itu Iya. ada teh mawar, teh Turki turunan kedua itu. Iya Oke. pernah film banyak yang ada kandungan apa jenis-jenis bunga yang dicampurkan ke dalam teh. Tapi lihat yang utuh begini utuh bunga nggak diambil ekstraknya apa. Oh, jadi langsung dari. Mm-mm. Terus kalau misalkan sekarang penggunaan pestisida yang kimia ya Pak, itu emang nggak bisa apa ya secara menghilangkan si pestinya yang meresidu di krisannya, belum ada atau misalkan nggak bisa sih Pak, cara penghilangan racunnya tersebut. Paling bisa dicoba dibilas dengan seperti bukan deterjen yang untuk di piring. Oh iya iya. Iya benar-benar. Pakai Salah. sabun itu ya. Mm-mm. Oke. Kalau misalkan di sayuran sendiri kan buat menghilangkan residu emang direndam pakai air garam. Mm-mm. Kalau misalkan di bunga bisa atau enggak? Apa misalkan jadi hilang warnanya, degradasi jadi beda, atau misalkan dari aromanya jadi beda, atau gimana? Untuk di bunga belum coba sih ke arah apa yang direndam dengan air garam itu. Soalnya kan ini kalau direndam pakai air garam nanti dimasukkan ke dalam teh yang tadinya kita mau bikin teh manis. Jadi sehat. Jadi ada kayak jadinya bisa jadi kayak nano manis asam asin ada. Benar, benar, benar. Nah, selain dibikin teh, hasil limbah kerisan itu dibikin apa lagi, Pak? Mungkin Pak Bebeng bisa mewakili. Ya bisa disuling ya ini. Suling. Suling bambu. Jadi kalau bahasa Sundanya itu kayak diperah gitu kan. Jadi di diambil sarinya itu. Tapi apa namanya di krisan ini kita belum berani coba dibikin teh karena memang harus benar-benar diperhatikan juga pestisida yang apa namanya yang namblek di sini yang berlebihan gitu kan. Oke. Ya Berarti itu disuling itu tujuannya emang dibikin buat manisan atau misalkan sirup atau buat parfum? dibikin parfum.
parfum. Iya, TKB parfum. Bisa juga dibikin yang tadi dibicarakan oleh Pak Jana itu bikin teh. Nah, kalau dibikin teh juga itu resikonya sangat tinggi, jadi kita belum belum apa namanya belum mau gitu ya, belum berani untuk menjadikan ini teh gitu. Berarti itu masih plan ya Harus Pak ya? ada pengawasan gitu kan, Masih iya. perencanaan Masih ya? perencanaan. Ya kalau misalkan kebiasaan Bapak baik Pak Jana atau misalkan Pak Bebeng sendiri, hasil limbah dari kerisan ini selama ini dibikin apa sih Pak? Atau misalkan dicabut, dijual ya yang membutuhkan, atau misalkan dikasih ke pakan ternak atau gimana? Iya, Pak Jana. Untuk sementara limbah ini kan khusus kalau ini untuk yang grade secara grade A, B sampai C. Grade C-nya mungkin kita masih dimanfaatkan secara inilah apa tradisional gitu, yang mau kadang dibikin ada yang tabur. Kalau kemarin kan ada jarah gitu sebelum puasa. Selain dari itu berarti kalau misalkan nggak ada yang membutuhkan ya dibuang gitu. Dibuang. Oh, belum bisa jadi titis gitu. Belum. Oke. Selain tadi kan yang pertama itu dibikin teh. Terus yang kedua dibikin Minyak wangi. disuling itu kan. Nah, selain dari itu ada lagi nggak Pak yang lebih mudah mungkin? Yang lebih mudah untuk sementara ini ya paling apa ya, dibuat buket lah, dikasihkan aja gitu, yang dicampur jenis-jenis antara banyak kan sampai 26 jenis ya sementara itu aja. Oh itu, kalau misalkan daunnya sendiri ini bisa dikonsumsi nggak sih? Oh daunnya enggak. Selulosnya tinggi atau gimana? Ini kan ada jenis apa ya yang satu famili sama taho ya, sungku. Mungkin bisa juga sih ada yang apa yang mau testimoni lah diolah ataupun gimana ini. Tadi sih emang berpikir penasaran juga gitu Pak ya, daunnya kenapa enggak, kalau misalkan bisa dikonsumsi gitu, kenapa ini daunnya enggak diolah jadi kiripik gitu Pak? Kiripik bunga krisan gitu. Nah itu ya mudah-mudahan nantilah kita bereksperimen, kita bikin daun krisan, keripik krisan. Tapi sejauh ini Pak, sejauh ini kan limbahnya emang belum diolah ya Pak. Tapi penghasilan margin Bapak dari krisan ini dibanding dengan sayuran tinggi mana Pak? Ya untuk saat ini masih di bunga lah. Masih di bunga. Kalau sayuran pun yang udah punya pasar tersendiri, udah punya harga pasar, ya bisa bersaing juga dengan bunga. Oh gitu. Oke, kurang lebih berarti Bapak per bulan dari bunga itu udah penghasilan 1 M ya Pak? M mingkem. Mingkem. Oke. Nah mungkin teman-teman sahabat tani sekalian, kalau misalkan ada yang sudah mengolah limbah hasil krisannya ya Pak, bisa share, bagi edukasi, bisa diisi kolom komentar. Dan juga kalau misalkan ada yang minat datang ke sini, bisa langsung aja klik Instagramnya Pak Jana. Apa Pak nama Instagramnya Pak? Bahdarmo. Pak Bebeng punya Instagram? Ada. Apa nama Instagramnya? Beng. Oke. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Channel membahas tentang pertanian. Salam satu canggu. Terima kasih.